Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi atau selamat siang anak-anakku semuanya. Perkenalkan saya Ikhwan Faris Hasyidik SPDMM. Mungkin sudah sebagian dari kalian sudah mengenal saya, yaitu ketua kelas masing-masing kelas yang saya ajar, yaitu kelas 10, 10, 10, 11, dan 10, 12. Bagi yang belum mengenal saya merupakan guru matematika kalian di kelas 10. Jadi pada hari ini ya kita akan pelajari materi kelas 10 yang pertama. Bab pertama yaitu materi eksponen. Sebelum kita mulai pembelajaran pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Saya pimpin berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, jadi untuk pembelajaran kita selama daring untuk khusus matematika di pelajaran matematika saya, yaitu kalian cukup dengan menulis catatan dari hasil kalian menonton video yang saya berikan. Lalu catatan itu kalian foto, lalu kalian upload di Google Classroom ya, jangan dikirim ke WA. Pokoknya di-upload, jangan kirim ke WA. Di-upload di kelas masing-masing. Untuk kalian yang belum bergabung ya, belum bergabung pada Google Classroom kelas, silakan minta linknya ke ketua kelas kalian supaya kalian bisa langsung bergabung. Nanti saya langsung menilai di penilaian Google Classroom itu. Jadi untuk yang belum bergabung silakan sekali lagi saya ingatkan untuk bergabung terlebih dahulu. Nah, mengapa pembelajaran kita melalui daring? Mungkin nanti saya akan jelaskan di video yang lain. Tapi di sini saya jelaskan kembali bahwa pembelajaran kita daring dengan melalui media YouTube, yaitu saya rekam sendiri, supaya kalian itu dapat menonton video saya, penjelasan materi saya secara berulang-ulang, lalu bisa kapan saja, dan dalam rentang waktu yang saya sediakan itu adalah 1 minggu. Jadi kalian misalnya belum punya kuota, pada hari Senin kalian bisa menonton video saya setelah punya kuota, misalnya pada hari Kamis atau hari Jumat, kalian bisa menonton video pembelajaran matematika, lalu baru kalian mengupload tugasnya. Saya harapkan tidak ada yang telat lagi, tidak ada yang telat ya untuk mengupload tugas, karena rentang waktunya cukup lama, itu seminggu. Mungkin nanti sesekali kita akan Zoom langsung ya, karena mungkin saya memahami keterbatasan siswa saya di SMA Negeri 1 Citerep. Mungkin tidak semua mempunyai kesempatan untuk Zoom. Tidak semuanya mempunyai HP bagus untuk Zoom, tidak mempunyai pulsa, siapa tahu pada hari itu juga, atau jaringan sinyal yang bagus di wilayah rumahnya, seperti itu. Jadi saya berharap dengan saya mempermudah sistem ini supaya kalian tetap dapat mencerna materi matematika yang saya berikan. Dan satu lagi yang terakhir, saya tidak akan memberikan latihan soal kepada kalian, karena saya juga tahu bahwa matematika saja pada saat penjelasan di dalam kelas masih banyak yang tidak mengerti, baik itu siswa yang cepat memahami maupun yang memahaminya lambat ya, atau yang tidak terlalu suka matematika. Jadi saya tidak memberikan latihan soal, tapi nanti akan ada pembelajaran satu video misalnya setiap 2 minggu sekali tentang pembahasan latihan soal, seperti itu. Untuk kalian yang masih tidak mengerti pembahasan latihan soal, atau kalian punya soal sendiri yang ingin kalian tanyakan, silakan hubungi nomor saya, minta ke ketua kelas kalian. Setelah meminta ketua kelas kalian, nanti hubungi saya, chat saya, kirim soal mana yang tidak mengerti, nanti saya jelaskan, saya buatkan video khusus untuk kalian yang ingin bertanya tentang soal-soal seperti itu. Jadi saya tidak lepas tangan ya, walaupun kita pembelajaran secara daring, silakan tanyakan apa saja, disimpan nomor saya, minta ke ketua kelas kalian, seperti itu. Oke. Nah, pada pembelajaran kali ini mungkin ada kendala, mungkin jaringan ya, semoga jaringannya bagus. Ini saya menggunakan Zoom, rekam dengan Zoom ya. Kita mulai pembelajaran pada hari ini dengan materi eksponen. Itu nih, saya tulis dulu.
Nah, apa sih itu eksponen ya? Eksponen itu adalah merupakan bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat. Bilangan berpangkat yang sudah kalian pelajari pada saat kalian SMP. Ya. SMP kelas 7 kalian sudah mempelajari bilangan berpangkat. Jadi untuk itu saya anggap kalian sudah bisa bilangan berpangkat, kalian sudah bisa perkalian, kalian sudah bisa pembagian. Mungkin kalau misalnya ada tersendat masalah, nanti saya bantu. Nah, eksponen itu saya tulis dulu sifat-sifat bilangan dengan pangkat rasional. Di eksponen itu kita punya sifat-sifat. Sifat-sifat sifat-sifat bilangan pangkat rasional, yaitu yang pertama adalah contoh ya, A pangkat M dikali A pangkat N sama dengan A pangkat M plus N ya. A pangkat M plus N. Misalnya contoh seperti ini. Kita langsung contoh soal, setiap sifat langsung contoh. Contoh. Untuk contoh yang pertama yaitu agak sulit nih ya. Agak sulit nih pakai tab nih, saya baru pakai tab. Contohnya 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2 ya. Berarti di sini sama dengan, kita lihat tuh ininya ya. A pangkat M kali A pangkat N, maka hasilnya adalah A pangkat M plus N. Nah, di sini kita ganti ininya tuh. Nah, kita sini ya. Yang penting yang di bawah itu angkanya sama ya. Ini kan A dengan A. Kita samakan ya, kebetulan angka. Nah, jadi kita ada 5 pangkat 4 dikali 5 pangkat 2, kan 5-nya sama nih angkanya ya. Maka bisa langsung dikerjakan. Kita langsung dikerjakan sesuai dengan rumusnya, berarti menjadi 5 pangkat 4 ditambah 2 ya. Sama dengan 5 pangkat 6. Seperti itu. Nah, mungkin ada contoh lagi nanti ya. Kita beranjak ke rumus berikutnya. Ini kalian catat dulu. Rumus yang kedua yaitu A pangkat M dibagi A pangkat N sama dengan A pangkat M dikurang N. Pembagian. Kalau pembagian berarti pangkatnya dikurang. Kalau perkalian, pangkatnya kalian tambah. Contoh soal. Kita punya 4 pangkat 5 per 4 pangkat 3. Yang artinya bahwa, kan ini sama nih ya, saya tanda ini. Kita punya 4 nih, angkanya udah sama. Yang bawah juga 4 juga. Berarti tinggal langsung dikerjakan tanpa harus berubah. Berarti di sini kita punya 4 pangkat 5 dikurang 3. Hasilnya adalah 4 pangkat 2. 4 pangkat 2, 4 kali 4, 16. Seperti itu. Oke. 4 kali 4, 16. Sempat tidak sempat dibalas ya, gitu ya. Oke. Ini kalian catat ya. Di pause dulu videonya, kalian catat terlebih dahulu. Saya akan lanjut. Saya hapus. Ini kita sampai di sifat kedua. Sekarang sifat ketiga. Sifat ketiga itu
susah nih. Misalkan sifat ketiga itu A pangkat M dipangkatkan lagi N ya. Menjadi A pangkat M kali N. Nah, jadi penjelasannya di sini adalah si pangkatnya ini ya punya pangkat lagi. Punya pangkat lagi N. Maka pangkatnya itu menjadi dikali. Nah, M kali N. Contoh soal. Langsung aja biar kita ngerti. Contoh soal, kita punya 6 pangkat 3 kuadrat. 6 pangkat 3 dikuadratkan berarti menjadi 6 pangkatnya 3 dikali 2. Yaitu 6, 3, pangkatnya 3 kali 2 berapa? Ya, 6 pangkat 6. Seperti itu. Gampang ya? Masih awal gampang. Nah, berikutnya kita contoh sifat yang keempat. Sifat yang keempat yaitu A dikali B pangkat N. Maka menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Di sini, di sifat yang keempat adalah jika dua bilangan di dalam kurung bentuknya perkalian, di sini contohnya A dan B, lalu pangkatnya adalah N, maka pangkatnya ini disebar ya, disebar ke si A, disebar ke si B. Maka menjadi A pangkat N dikali B pangkat N. Seperti itu. Pangkatnya disebar. Contoh soal. Contohnya 5 kali 4 pangkat 3 menjadi 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Kok 5 sama 3-nya ini punya pangkat, 4 sama pangkat 3-nya punya pangkat. Nah, ini berasal dari rumusnya nih ya. Pangkatnya kita sebar. Pangkatnya kita sebar, maka semua bilangan yang dalam kurung mempunyai pangkat yang sama. Lalu kita kalikan ya, 5 pangkat 3 dikali 4 pangkat 3. Nah, ini saya lanjut. Videonya kalian pause dulu, kalian catat. Akan saya hapus. Lalu sifat kelima. Sifat kelima. A per B pangkat N menjadi A pangkat N per B pangkat N. Nah, ini sama ya seperti yang tadi ya. Jadi, ini kan pembagian. Kan tadi perkalian ya. Jadi, kalau misalnya ada pembagian di dalam kurung, kalau di luarnya ada pangkat, pangkatnya kita sebar ke masing-masing bilangannya. Gitu. Langsung contoh. Contohnya saya punya dalam kurung 2/5 pangkat 4. Maka dari itu pangkatnya dibagi ke masing-masing bilangan. Jadi 2 pangkat 4 per 5 pangkat 4. Seperti itu. Berikutnya, sifat ke-6. Sifat ke-6 yaitu A pangkat min M per N sama dengan 1 per A pangkat M per N. Atau menjadi 1 per akar N
pangkat M. Nah, ini agak bingung mungkin kalian ya. Kita lihat di sini A pangkat min M per M. Jadi, jika kalian mempunyai bilangan, pangkatnya minus, maka akan berubah menjadi pecahan. Ya. Saya tekankan akan berubah menjadi pecahan. Bentuknya menjadi 1 per A pangkat M per N. Nah, A pangkat M per N ini kita ubah. Bisa diubah lagi, berarti menjadi bentuknya akar. Seperti ini. Contoh soal. Contohnya, misal kita punya 2 pangkat minus 3 per 5. Menjadi 1 per 2 pangkat 3 per 5 ya. Lalu diubah lagi menjadi 1 per akar 2 pangkat 3 pangkat 5 di luar. Seperti ini. Gitu. Ini basic di SMP sebenarnya. Tapi kalau saya khawatir kalian tidak memahami dengan benar di SMP, jadi saya jelaskan. Seperti itu. Nah, sekarang kita akan latihan contoh soal. Ini di pause dulu videonya, kalian pause videonya, kalian catat dulu nomor sifat kelima dan sifat keenam. Saya hapus. Sekarang ya, contoh lagi. Contoh soal. Yang nomor 1. Nah, di sini kita punya 3 pangkat 2 dikali 3 pangkat 5 per 3 pangkat 4. Oh, kegedean. Selan. Nah, ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Cara mengerjakannya yaitu kita lihat nih. Tadi kan kalau perkalian pangkatnya ditambah ya, kalau pembagian pangkatnya dikurang. Kebetulan di sini angkanya sudah sama semua. Di sini udah 3, di sini 3, lalu di sini 3. Berarti tinggal kita hitung pangkatnya. Yang perkalian kita jumlah, berarti 3 pangkat 2 tambah 5. Lalu kita punya pembagian nih, dibagi 4, berarti dikurang 4. Sama dengan 3 pangkat 2 ditambah 5, yaitu 7. 7 dikurang 4, 3 ya. Jadi kita punya 3 pangkat 3. Berapakah 3 pangkat 3? 3 pangkat 3. 3 pangkat 3 artinya adalah 3 dikali 3 dikali 3. 3 dikali 3, 27 ya. Lalu dikali 3 lagi, 81. Hasilnya adalah 81. Seperti itu ya cara mengerjakannya, jangan sampai lupa. Sekarang contoh soal nomor 2. Kita punya 2 pangkat 4 dikali 8 pangkat 3 per 4. Sama dengan, nah, jika seperti ini, kita lihat angka dasarnya. Angka dasarnya adalah 2. Di sini kita punya 8, punya 4. Nah, yang 2, kita tulis lagi. Apa adanya, berarti 2 pangkat 4 dikali 8. Nah, di sini nih, 8-nya kita ubah ya. Di 8-nya kita otomatis ubah menjadi bilangan dasar. Bilangan dasarnya adalah 2. Karena di sini 8 merupakan faktor dari 2. Faktor pangkat dari 2. Kita ubah. 8 itu 2 pangkat berapa sih? 8 itu 2. 8 itu 2 pangkat 3 ya.
Karena 8 itu dari terus ya. Karena 8 itu dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 itu 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2, 4 kali 2 sama dengan 2. Itu ya. Berarti di sini sudah benar 2 pangkat 3 di dalam kurung. Karena kenapa di dalam kurung? Karena si 8 ini punya pangkat 3. Berarti sini pangkatnya kita tuliskan 3. Lalu 4 itu 2 pangkat berapa? 4 itu adalah 2 pangkat 2. Karena 2 kali 2 adalah 4. Sama dengan 2 pangkat 4 dikali, nah ini nih ya, 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi 3, berarti pangkatnya dikali, menjadi 2 pangkat 3 kali 3, 9, per 2 pangkat 2. Sama dengan, angkanya sudah 2 semua ya, angkanya sudah 2 semua nih. Angkanya sudah 2 semua, maka kita tinggal kita hitung. Kita hitung berarti menjadi 2 pangkat 4, kita tulis. Nah, ini kan 2 pangkat 4 dengan 2 pangkat 9, dia di atas ya, dan bentuknya adalah perkalian. Maka kalau perkalian, pangkatnya di jumlah. 2 pangkat 4 ditambah 9, lalu ada pembagiannya 2 pangkat 2, maka dikurang 2. Menjadi berapa ini? 2 pangkat 4 tambah 9? Ya, benar, 13. 13 kurang 2, 11. Berarti 2 pangkat 11. Seperti itu. Oke. Dicatat terlebih dahulu. Akan saya hapus, kalian pause dulu videonya. Berikutnya, nomor 3. Nomor 3, 6 pangkat 5 dikali 4 per 18 pangkat 2. Ini kita ubah ya. Enam pangkat 5 itu 6 pangkat 5. Nah, si 6-nya ini kita ubah. 6-nya kita ubah menjadi perkalian aja ya. Perkalian dasar yaitu 2 kali 3 pangkat 5 dikali ganti warna merah ini. Menjadi 2 kali 3 pangkat 5 dikali 4-nya kita ubah ya. 4-nya kita ubah menjadi 2 pangkat 2 per 18-nya kita pecah nih ya. 18-nya kita pecah. 18 itu berapa sih? 18 itu yang terkenal adalah 9 kali 2 atau 2 kali 9 kuadrat. Seperti itu. Dua kali 9 kuadrat, di sini 2 kali 3 pangkat 5. Nah, kalau masih bingung, ini saya jelaskan kembali kenapa kita menjadi 2 kali 3 dengan 2 kali 9. Karena angka di sini kita ubah ke bentuk dasar. Ya kan angkanya besar ya, 6, 18, lalu 4. 4 aja kita ubah jadi 2 pangkat 2. Lalu 6 itu kita ubah. 6 kan nggak bisa dipangkatkan. Nggak ada pangkat yang hasilnya nilai 6. Adanya perkalian. Perkalian dasarnya itu 2 kali 3. Seperti ini. Lalu 18 perkalian dasarnya yang sering kita ingat, 18 itu kali berapa sih? Yaitu 2 kali 9. Nggak ada perkalian lagi ya kayak 18. Kecuali 1 kali 18 lalu 2 kali 9.
Maka kita pecah. Lanjutkan. Nah, ini pangkatnya kita 2 kali 3 pangkat 5. Kita bagikan pangkatnya ke masing-masing angka. Berarti di sini menjadi 2 pangkat 5 dikali 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 dibagi 2 kali 9 pangkat 2. Ya, berarti kita tulis 2-nya juga sama, kita bagi. Duanya menjadi 2 pangkat 2 lalu dikali 9 pangkat 2. Nah, di sini kita punya 9 nih, kita punya 9. Kita punya 9, tapi bentuknya masih besar nih ya. Masih kita bisa ubah menjadi bentuk dasar. Berapa bentuk dasar dari 9? Bilangan berapa yang kita pangkatkan hasilnya adalah 9. Yaitu bilangan 3. 3 pangkat berapa? Terus lagi. 2 pangkat 5, 3 pangkat 5 dikali 2 pangkat 2 per 2 pangkat 2 dikali 9 itu adalah 3 pangkat 2. Ya, berarti sini 3 pangkat 2, pangkatkan lagi 2 karena si 9 ini punya pangkat 2. 9 ini punya pangkat 2. Maka dari itu kita urutkan ya. 2 kita punya 2 angka, 2 dan 3. Sekarang angka 2 dulu. 2 yang perkalian 2 kali berapa? 5 dengan 2 nih perkalian. Berarti di jumlah ya. 5 tambah 2, pembagiannya 2, berarti dikurang 2 dikali 3 ya. Di atasnya berapa? 5. 3 pangkat 5, bawahnya ini ada 2 pangkat 2. Berarti dikali ini hasilnya 4. Berarti dikurang 4. Sama dengan 2 pangkat 5 tambah 2, 7 ya. 7 kurang 2, 5. Dikali 3 pangkat 5 kurang 4, 1. 2 pangkat 5 berapa? 2 pangkat 5, saya tulis ini 2 pangkat 5, berarti artinya adalah 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Di sini 2 kali 2, 4. 4 kali 2, 8. 8 kali 2, 16. 16 kali 2, 32 ya. Di sini 32. 32 dikali 3 sama dengan 32 kali 3, 96. Oke, ini hasilnya. Catat ya, catat. Di pause dulu videonya, dicatat. Sekarang saya move ke contoh berikutnya. Nomor 4. Di sini ada 5 kali 2 pangkat min 4 per 10 pangkat 3. Lalu semuanya dipangkatkan min 1. Nah, ini kita jabarkan ya. Bilangan dasarnya di sini ada 5 dan 2. Pangkat min 1. Nah, min 1-nya ini kita sebarkan semuanya ya. Min 1-nya itu milik semua, milik 5, milik 2, milik 10 juga. Seperti itu. Sama dengan dalam kurung 5 pangkat min 1 dikali 2 pangkat min 4 dikali min 1 per, nah 10-nya ini kita ubah nih. Bilangannya besar ya, kita ubah berapa kali berapa yang hasilnya 10. Kita punya 5 dan 2. Bilangan dasarnya sini. 5 dan 2, berarti 2 kali 5 aja. Karena hasilnya sama ya. 5 kali 2, karena hasilnya 10 juga. Pangkat 3. Berarti dia 5 pangkat 2 pangkat 3 dikali min 1 ya pangkatnya.
sama dengan min 1 dari mana sih ini? Min 1 ini ya. Dari min 1 kan tadi. Terus lagi 5 pangkat min 1 dikali 2 pangkat min 4 kali min 1. Min kali min plus ya. 4 kali 1, 4. Per 5 dalam kurung dikali 2. 3 kali min 1 min 3. Sama dengan 5 pangkat min 1 dikali 2 pangkat 4 per 5 pangkat min 3 ya. Min 3-nya disebar nih. Ke 5 sama ke 2 juga. Min 3 dikali 2 pangkat min 3. Sama dengan, kita kelompokkan. 5 dengan 5, 2 dengan 2. 5 min 1 dibagi berarti dikurang ya. Min dalam kurung min 3 dikali 2 pangkat 4 dikurang min 3. Hasilnya adalah 5 pangkat min 1, min ketemu min, plus 3 dikali 2 pangkat 4, min ketemu min plus ya, plus 3. Sama dengan 5 pangkat 2, min 1 ditambah 3, plus 2, ngutang 1 dibayar 3. Lalu ada 2, 4 plus 3. Tambah, dikali 4 plus 3 itu 7. Nah, kita lanjut ke sini. Sama dengan 5 pangkat 2, terus lagi kali 2 pangkat 7. 5 pangkat 2, 25, dikali 2 pangkat 7. 2 pangkat 7 adalah 2, 4, 8, 16, 32, 64. 64 kali 2, 128. Ya. 128 dikali 125 nanti kalian hitung sendiri, oke? Catat ya. Catat. Ini kalian pause lagi videonya. Ini saya hapus. Saya lanjut ke nomor berikutnya. Nomor 5. Nomor 5 kita punya soal 6 pangkat 2 dikali 3 per 12 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 4 dipangkatkan 3. Nah, ini angkanya kan besar-besar ya. Angkanya besar nih. 6 nih, 12. Ini kita bisa ubah nih. Di angka kecil yaitu 2 dan 3. Kita ubah. 6 itu 2 kali 3 ya. Dalam kurung 2 kali 3 kuadrat dikali 3 per 12 itu 4 kali 3. 4 kali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 4. Tutup kurung 3. Sama dengan pangkatnya kita bagi-bagi ya. 2-nya ke 2, 2-nya ke 3, berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 pangkat 2 dikali 3 per 4-nya. 4 kita ubah ya. 4 menjadi 2 pangkat 2. Berarti di sini 2 pangkat 2 dikali 3. Nih 3-nya kita bagi ke beberapa bilangan. Dikali 3 pangkat 3 dikali 2 pangkat min 4. Tutup kurung pangkat 3. Di sini sama dengan, nah sekarang saatnya kita bagi-bagi angka 3 ya. Angka 3 kita bagi-bagi nih ke semuanya. Berarti menjadi 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 3 pangkat 2 dikali 3, lalu 3 pangkat 3. Per 2 pangkat 2 dikali 3 dikali 3 lagi dikali 3 pangkat 3 dikali 3 dikali 2 pangkat min 4 kali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3, 6. Dikali
3 pangkat 2 kali 3, 6. Dikali 3 pangkat 3. Per 2 pangkat 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 3, 18. Dikali 3 kali 3, 9. Dikali 2 pangkat min 4 kali 3, min 12. Pindah sini. Pindah sini menjadi, kita urutkan ya, 2 dengan 2, 3 dengan 3. 2, yang atas 2 doang ya, 2 pangkat 6. Dikurang yang bawah, minus 18. Ada lagi ya, minus 12. Lalu 3 ya, 3 di atas ada 6, ditambah 3, bawahnya ada 9, dikurang 9. Sama dengan 2 pangkat 6, minus 18, minus ketemu minus, plus 12. Dikali 3 pangkat 6 tambah 3, 9 ya. 9 kurang 9. Kita hitung nih. 6 tambah 12 aja. 6 tambah 12, 18. 18 dikurang 18, 0. Kali 3 pangkat 9 kurang 9, 0 juga. Berarti 2 pangkat 0 dikali 3 pangkat 0. Nah, ini sekedar info. Berapapun bilangannya, A pangkat 0 sama dengan 1. Berapapun bilangannya, kalau dipangkatkan 0, hasilnya 1. Ingat-ingat tuh ya. Ingat-ingat. Berarti 2 pangkat 0 sama dengan 1. 3 pangkat 0, 1 juga. Berarti 1 kali 1 sama dengan 1. Seperti itu. Hasilnya adalah 1. Oke, saya hapus. Kalian catat dulu. Contoh soal berikutnya nomor 5. Saya punya soal A pangkat B pangkat 5 dikali A pangkat 3 per B dalam kurung A pangkat 2 kali B tutup kurung pangkat 3. Tutup kurung dipangkatkan 2. Nah, ini bagaimana cara mengerjakannya? Sama seperti tadi yang udah ya. Ini 5-nya kita bagi nih ke A sama B. Menjadi A pangkat dalam kurung dulu. A pangkat 5 dikali B pangkat 5 dikali A pangkat 3 per B dikali sama ini juga ya. 3-nya dibagi ya ke A sama B. Jadi A pangkat 2 kali 3 dikali B pangkat 3. Tutup kurung pangkat 2. Berarti menjadi, nah sekarang saatnya bagi-bagi juga nih, bagi-bagi 2. 2-nya kita sebar ya. Sebar 2-nya. Menjadi A pangkat 5 dikali 2 kali B pangkat 5 dikali 2, lalu A pangkat 3 dikali 2 per B pangkat 2 dikali A pangkat 2 dikali 3 dikali 2 kali B pangkat 3. Lalu hasilnya adalah A pangkat 5 kali 2, 10. B-nya pangkat 10 juga. A-nya berikutnya 3 kali 2 adalah 6. Per B pangkat 2 dikali A pangkat 2 kali 3, 6 ya. 6 kali 2
15 kali B pangkat 3. Sama dengan, kita urutkan A dengan A, B dengan B. A pangkat 10. Ini perkalian ya, A dengan A pangkat 10, A pangkat 6. Ditambah 6. Dikurang 12. Kurang 12. Lalu B-nya, yang di atas ada 10. Dan di bawah ada 2 dan 3. Berarti dikurang 2, dikurang 3. Berarti menjadi A pangkat 10 tambah 6, 16. 16 kurang 12. 16 kurang 12, 4. Dikali B-nya pangkat 10 kurang 2, 8. 8 kurang 3, 5 ya. Oke. Penjelasan contoh soal pembukaan materi kita yang pertama. Semoga kalian mengerti. Jangan lupa dicatat ya. Dicatat di buku catatan. Lalu diupload di Google Classroom kalian. Oke. Untuk kalian yang masih tidak mengerti, silakan diulang videonya dulu. Videonya diulang lagi, dimundurin, ditonton ulang. Kalau masih tidak mengerti juga, silahkan chat saya, nomor saya minta 12. Jangan lupa di like videonya, di subscribe ya, di share. Akhir kata untuk video yang pertama ini, penjelasan materi yang pertama, saya ucapkan terima kasih banyak. Jika masih belum mengerti, sekali lagi silakan ditonton ulang. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.